Sejatinya, tidak ada manusia yang mampu menaklukkan alam. Yang ada, manusia hanya mengalahkan dirinya sendiri. Sekalipun menyimpan banyak keindahan, alam tetaplah alam dengan segala kejutannya. Setelah sempat beberapa waktu menunggu dibuka kembali, Rabu 9 September 2020 menjadi hari yang ditunggu. Pasalnya, sekali lagi diberi kesempatan untuk mengunjungi gunung yang keindahannya sudah tampak walaupun dari jendela rumah sekalipun. Jarak menuju base camp Gunung Putri yang hanya membutuhkan waktu 1 jam memungkinkan untuk berangkat pada hari H pendakian pada pagi hari tanpa harus bermalam di base camp terlebih dulu. Perjalanan kali ini hanya beranggotakan 5 orang, karena satu dan lain hal yang membuat sebagian rekan lain tidak dapat ikut. Bila umumnya jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango hanya ditutup rentang waktu Desember sampai Maret demi menghindari lonjakan pada akhir tahun, serta pemulihan ekosistem. Berbeda dengan tahun ini yang baru resmi dibuka kembali pada 25 Agustus 2020. Dampak pandemi yang terjadi sejak awal tahun 2020 lalu, yang tentunya sangat berakibat pada mata pencaharian warga sekitar dan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia pendakian. Mengingat tingginya risiko penularan di saat pandemi, terutama untuk interaksi sosial yang tidak hanya melibatkan masyarakat dalam kota saja. Khususnya untuk pendakian Gunung Gede yang tidak pernah sepi dikunjungi di hari biasa sekalipun. Tadi naik jam berapa kita, Pak? Kita start dari pos yang pertama, start perpisaan jam 8.30. Berarti tepat sekarang jam 9. 9, berarti baru setengah jam perjalanan ya? Setengah jam. Berjalan santai menjadi pilihan. Terlebih, jalur pendakian kali ini merupakan pengalaman pertama bagi sebagian rekan. Toh, puncak tidak akan kemana-mana. Murah ya. Salah satu keunikan Gunung Gede yaitu tersedianya warung di hampir setiap pos yang dilewati. Jadi tak perlu khawatir kehabisan bekal perjalanan. Namun sulitnya medan yang dilalui para pedagang membuat harga yang ditawarkan tidak semurah biasanya. Tak banyak yang berubah dibanding pendakian tahun lalu. Hanya saja, tanah yang tidak terlalu gersang tentu tidak sampai membuat pernapasan sesak. Ditambah matahari yang tidak terlalu terik tidak membuat kulit tersengat, sehingga membuat langkah kaki sedikit lebih ringan. Botol air minum yang berkurang ditambah beban di pundak yang makin lama makin terasa menjadi penanda separuh perjalanan telah dilewati. Masih ada pos-pos lainnya yang menanti. Dia jauh. Naik motor aju Kairil nama, masya Allah. Hari nama Kairil panjang sabula. Setelah beristirahat dan mengajal perut di pos 3, perjalanan kami lanjutkan menuju pos 4 dengan medan yang makin lama makin terjal dibanding pos-pos yang dilewati sebelumnya. Lagi-lagi, mendaki di hari biasa menjadi pilihan. Alasannya tentu untuk menghindari lonjakan pengunjung yang membludak di akhir pekan, seperti yang ramai diberitakan minggu lalu.
Berjalan pun mesti antri panjang untuk melewati pos demi pos, yang mungkin untuk sebagian orang merupakan kondisi yang kurang menyenangkan. Jalur pendakian via Gunung Putri kembali menjadi pilihan. Selain jaraknya yang relatif lebih dekat dibanding jalur pendakian lain, menghabiskan malam di alun-alun Surya Kencana menjadi alasan lain. Sampai mana kita, Pak? Di alun-alun Surya Kencana. Jam berapa, Pak? Tadi pas sampai jam 3. Jam 3 ya. Berarti perjalanan kurang lebih 6 jam. 6 jam. Itu pun sambil santai sih, jalan santai, nggak buru-buru. 5 jam perjalanan. Tinggal lanjut jalan dari timur ke barat. Nggak jauh, paling cuma setengah jam. Setelah pos demi pos berhasil dilewati, akhirnya kami tiba di alun-alun Surya Kencana, yang merupakan dataran seluas 50 hektar yang ditutupi hamparan bunga Edelweiss yang berada pada ketinggian 2.750 mdpl. Saat kami tiba, beruntung cuaca masih bersahabat, sehingga memudahkan untuk mencari spot terbaik untuk mendirikan tenda. Tak sabar rasanya ingin segera menurunkan keril di punggung dan mengisi perut yang sudah sedari tadi mulai keroncongan.